Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2021, hari biasa pekan ke-12. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, tiada sesuatu yang mustahil bagimu. Di mana ada tempat gersang, Engkau memberikan hidup. Di mana orang hampir kehilangan hidup, Engkau memberikan harapan. Semoga kami Kau bangkitkan, serta Kau jadikan orang yang riang gembira, karena selalu Kau lindungi dan Kau jaga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, iman senantiasa menjadi bagian yang pokok dalam hidup kita, karena hidup kita ini berasal dan menuju kepada Allah. Untuk memahami, menerima itu tidak hanya sekedar menggunakan logika atau pikiran, tetapi perlu juga dengan kesadaran iman. Peristiwa dalam Injil yang kita dengarkan tentang perwira yang percaya kepada Yesus mengajari kita bahwa iman yang sederhana namun teguh akan membawa kepada kehidupan. Marilah juga di dalam situasi pandemi, situasi penderitaan ini, tetaplah kita membawa, membangun, menguatkan iman kita akan Yesus yang menyelamatkan, sehingga kita boleh menerima keselamatan itu. Meski di dalam hidup dunia ini kita penuh dengan kesulitan, namun iman menjadikan segala sesuatu mungkin. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki iman yang sederhana namun teguh kepada Kristus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.